Lantang Erdogan sebut Netanyahu, Firaun modern, penjagal Gaza. Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem menghadapi lebih banyak pelecehan, dan identitas kota kuno tersebut dihapus oleh Israel selangkah demi selangkah, kata Erdogan dalam pidatonya di hadapan Liga Parlemen untuk Al-Quds, Yerusalem, di Istanbul, Jumat, 26 April 2024. Nenek moyang saya melayani Yerusalem selama 400 tahun, warisan mereka tidak dapat dihapuskan, ujar Erdogan, mengingat kembali era Ottoman. Ia mengatakan bahwa siapapun yang mencari sosok Firaun modern tidak perlu mencari jauh-jauh. Erdogan merujuk pada Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang tanpa ampun telah membunuh 35.000 warga Palestina di jalur Gaza dalam 203 hari terakhir. Netanyahu, seperti penjahat-penjahat sebelum dia, telah menorehkan namanya dalam sejarah dengan rasa malu sebagai penjagal Gaza, kata Erdogan. Karena warga Palestina di Gaza telah melakukan perlawanan selama berbulan-bulan meskipun ada banyak rintangan, Erdogan mengatakan tidak ada negara yang bisa tinggal diam dalam menghadapi genosida. Kami akan terus melihat saudara-saudara kami, Hamas, yang mempertahankan tanah air mereka dari penjajah, sebagai perlawanan nasional Palestina, kata Presiden Turki itu. Erdogan menyebut Turki merupakan satu-satunya negara yang menerapkan pembatasan ekspor terhadap Israel pada 54 kelompok produk. Turki juga berada di garis depan pemberian bantuan ke Gaza. Sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023, Ankara telah mengirimkan hampir 50.000 ton bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza melalui 13 pesawat dan 9 kapal. Lebih lanjut, Erdogan mengatakan dukungan militer dan diplomatik Amerika Serikat kepada Israel tidak memberikan kontribusi pada solusi, tetapi malah memperburuk masalah. Meski 35.000 orang dibunuh tanpa ampun di Gaza, persetujuan paket bantuan militer senilai 25 miliar dolar AS ke Israel oleh Senat AS adalah indikasi paling jelas mengenai hal ini, ujar dia, mengacu pada paket bantuan baru yang disahkan pekan lalu untuk Israel. Khusus untuk Israel, menurut Erdogan, nilai-nilai Barat termasuk kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, kebebasan berekspresi, berpikir, dan pers telah dilupakan dan dikesampingkan. Presiden Erdogan memuji Liga Parlemen Yerusalem sebagai suara global dan nafas perjuangan Palestina. Mantap, Turki bersama Iran bersatu. Erdogan katakan Israel jadi pecundang lawan Iran. Seiring beredanya respon hukuman Iran berupa operasi janji sejati sebagai respon terhadap serangan teroris Zionis baru-baru ini terhadap konsulat Iran di Damaskus, kini Israel berusaha menciptakan perang psikologis melawan Iran di media sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang komentator Turki, keturunan Suriah dan analis isu-isu Asia Barat, bereaksi terhadap ancaman agresor Zionis selama beberapa hari terakhir dalam sebuah postingan Instagram dengan menerbitkan sebuah pesan.
Hosni Mahali, seorang jurnalis dan analis isu-isu Asia Barat di Turki yang sebelumnya menanggapi operasi rudal dan drone unik Iran terhadap sasaran militer di Israel. Dalam pidatonya menyebut operasi Iran sebagai prestis dan martabat bagi negara-negara Arab, dunia, Islam, dan Palestina dalam perjuangan melawan penjajah. Dalam pesan singkatnya, Hosni Mahali mengajak rezim Zionis dengan sejarah palsunya dengan memamerkan karpet tenunan tangan yang penuh pola dan kecanggihan Iran serta sejarah minimal 10.000 tahun dan kehebatan Iran. Jurnalis ini dalam postingan terbaru yang diterbitkan di jejaring sosial Instagram mengatakan, ketika rezim palsu Israel didirikan pada tahun 1948 dan tidak memiliki sejarah, mereka berpikir dapat menangani orang-orang Iran yang memiliki sejarah setidaknya 10.000 tahun. Dan dengan peran seperti itu, karpet tenunan tangan dengan corak dan bentuknya, maka salah total. Komentator Turki itu sebelumnya mengatakan bahwa Iran adalah satu-satunya negara di antara negara-negara Islam dan Arab yang berdiri teguh dan tulus menghadapi penjajah untuk mendukung perjuangan Palestina. Bahkan Turki juga bersatu bersama Iran melawan kebengisan rezim Zionis.